Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bik di Harfa Channel. Hari-hari mentafakuri Al-Quran. Baik sahabat, kita lanjutkan dari kitab Akhlak Libanin di program Ngaji Logatan Sunda. Pada program Ngaji Logatan Sunda ini atau Ngaos ini, kita melanjutkan pembahasan yang kemarin mengenai kitab Akhlak Libanin ya. Kita akan membahas dua bab dari kitab Akhlak Libanin ini, dua hikmah, dua pelajaran yang kita ambil ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ilmu dari Al-Ustadz Ahmad Baroja ya. Baik, langsung saja sahabat, kita ke kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bimaza kalawan naon yatakhallaqu berakhlak saha alwaladu budak letik. Nah, judulnya adalah maksudnya gimana? Dengan apa seorang anak itu berakhlak gitu. Apakah dengan akhlak yang baik atau dengan akhlak yang buruk? Nah, kita bahas nomor 1. Wajib alal waladi kabudak letik naon an yatakhallaqa yen berakhlak ieu budak letik bil akhlakil hasanati kalawan akhlak anu sae min sigarihi tina semenjak leutikna eta budak alit litaisha supaya hirup ieu akhlak teh mahbuban kana anu dipikaresep pikibarihi dina waktu gedena, dina waktu kolotna yardo ridho anhu ka budak teh saha rabbuhu pangerana budak wayahibu jeung mikaresep huka si budak teh saha ahluhu keluargana budak letik wajami unnasi sareng sakabeh manusia itu. Maksudnya gimana? Maksudnya seorang anak itu harus berakhlak. Harus wajib berakhlak dengan akhlak yang baik semenjak kecilnya. Jadi kewajiban anak itu berakhlak semenjak kecilnya itu. Kenapa harus berakhlak baik? Karena supaya akhlak yang baik itu hidup atau berada di waktu tuanya, di waktu besarnya, di waktu pemudanya. Hidup untuk apa? Untuk disukai gitu oleh orang-orang, oleh semuanya di alam semesta ini. Sehingga apa? Sehingga Tuhannya ridho, yardo anhu rabbuhu, Tuhannya ridho kepada anak itu, wayahibu alhu, dan keluarganya pun ridho, wajami'un nasi, dan semua manusia pun ridho juga. Nah, jadi dari bab pertama ini yang bisa kita ambil itu bahwa seorang anak itu wajib memiliki akhlak yang baik dari semenjak kecilnya agar akhlak baik itu disukai oleh Tuhannya, disukai oleh keluarganya, disukai oleh semua manusia. Ya, kita lihat gitu, kalau anak kecil dari kecilnya tidak dididik dengan baik sehingga anaknya menjadi akhlak yang goreng gitu akhlaknya ya bagaimanapun kita suka kita melihatnya gitu. Kalau anaknya sendiri, maksudnya anaknya juga jelek gitu. Makanya seorang anak itu wajib untuk berakhlak yang baik gitu ya. Nah, yang kedua, wajibu jeung wajib alaihi ka budak aidon deui wajib naon? Wajib an yata aida yen yabtaida yen ngajauhkeun ieu budak alil akhlakil qabihati tina akhlak anu goreng. Kaila yakuna supaya henteu janten teu kabuktian ieu budak teh eta makruhan anu teu dipikaresep. Layar don terido anhu ka budak saharobuhu pangerana budak
wala yuhibbu jeung teu mikaresep huka budak saha aluhu keluargana budak, wala jeung teu mikaresep oge saha ahadun salah sahiji minan nasi tina manusia, tina jalma-jalma. Nah gitu jadi sahabat. Jadi yang kedua ini dari bab pertama ini, seorang anak itu wajib apa? Wajib untuk menjauhi akhlak yang jelek. Kenapa wajib menjauhi akhlak yang jelek? Supaya tidak terbukti atau supaya jauh dari sifat-sifat yang tidak suka pada dirinya gitu. Maksudnya apa? Maksudnya di sekelilingnya tuh tidak suka pada dirinya gitu. Kalau dirinya melakukan akhlak yang jelek, makanya harus dijauhi gitu. Sehingga layar doan hurobuhu, Tuhannya tidak ridho, wal yuhibbu ahluhu, dan keluarganya tidak suka, wala hadun min nasi, dan semua orang tidak suka juga gitu. Apabila anak tersebut melakukan atau ada pada dirinya itu akhlak yang jelek, makanya harus dilatih semenjak kecil untuk menghindari akhlak-akhlak yang jelek. Seperti apa? Misalnya kalau ada orang tua mengucapkan salam, kalau ada orang tua harus mencium tangan gitu. Adat-adat yang di Indonesia tuh baik-baik ya, bahkan lebih sopan orang Indonesia daripada orang luar. Kenapa? Karena orang Indonesia itu menurut saya itu sangat baik, sangat sopan gitu. Jadi makanya diajarkan tuh anak-anak kecil tuh, kalau lewat ke depan, di depan orang tua punten gitu. Kalau di adat Sunda punten. Terus kalau makan di adat Sunda tuh jangan berisik atau ngecap makannya tuh berisik pokoknya ya. Kalau di adat Sunda mah ya, ajarkan anak-anak itu untuk menjauhi hal-hal yang buruk gitu, seperti mengatakan sesuatu yang jorok ya, mengatakan sesuatu yang kasar. Nah itu jauhi gitu. Pokoknya yang simpel-simpel aja gitu untuk menjauhi hal-hal yang buruk. Itu dari bab pertama. Oke sahabat, kita lanjut ke bab kedua ya, yaitu al-waladul adibu. Al-waladu anak, al-adibu yang sopan atau beradab. Hikmah pertama dari bab kedua adalah al-waladul adibu, ari budak anu sopan teh eta yahtarimu ngahormat ieu budak anu sopan teh walidayhi ka orang tuana, kadua orang tuana, wa muallimihi jeung ka guruna eta budak, wa ikhwanahu jeung ka saudarana eta budak, al kibaro anu gede, anu dewasa, anu kolot, wa kulaman jeung sakabeh jalma huwa ari sakabeh jalma teh eta akbaru anu leuwih kolot, anu leuwih gede minhu tina eta budak anu beradab. Wa yarhamu jeung mikanya ieu budak anu beradab teh ikhwanahu ka pirang-pirang saudarana eta budak, asigoro ka anu leutik, wa kulaman jeung ka sakabeh jalma huwa ari sakabeh jalma teh eta asgolu anu leuwih leutik minhu eta tina si budak. Nah hikmah pertama itu maksudnya gimana? Maksudnya seorang anak yang sopan atau seorang anak yang beradab itu adalah menghormati kedua orang tuanya. Bukan kedua orang tuanya saja, tapi kepada gurunya juga. Bukan hanya kepada gurunya saja, tapi kepada saudara-saudara yang lebih tua atau kakak-kakaknya. Bahkan harus menghormati semua yang lebih tua darinya. Misalnya ada teman, ada kakak kelas nih, ya itu harus menghormati gitu. Jadi
anak yang beradab itu dia menghormati orang tua, gurunya, saudaranya, atau kakak kelasnya. Nih kan biasa ada di sekolah itu ada kakak kelas, kakak tingkatnya, itu harus menghormati kalau mau jadi anak yang beradab. Jadi diajarkan nih orang tuanya harus mengajarkan beradab, sopan santun kepada orang tuanya gitu, atau kepada gurunya, kepada temannya ya, yang misalnya lebih tua, saudara-saudaranya yang lebih tua, atau kakak tingkatnya yang lebih tua. Nah itu harus menghormati. Bukan menghormati saja anak yang sopan tuh, tapi harus apa? Wayarhamu, dan harus mikanya atau menyayangi. Menyayangi siapa? Menyayangi ikhwanahu, saudara-saudaranya. Apabila anak yang sopan itu mempunyai saudara dan saudaranya itu adalah adiknya gitu, asghar yang lebih kecil gitu ya, maka harus menyayangi gitu. Fakulaman, dan semua asgharu minhu, yaitu semua yang lebih kecil darinya. Maksudnya harus menyayangi, misalnya ada kakak tingkat ke adik tingkat nih, harus menyayangi adik tingkatnya gitu. Jadi gitu, anak yang beradab tuh, anak yang sopan tuh menyayangi saudara-saudaranya yang lebih kecil. Maksudnya adiknya harus menyayangi adiknya, terus menyayangi semua yang lebih kecil darinya, misalnya adik tingkatnya gitu. Kalau di SD ya kayak gitu harus diajarkan dari kecilnya gitu, kalau mau jadi anak yang beradab. Itu hikmah pertama atau pelajaran pertama yang diambil dari bab yang kedua, al-waladul adibu. Nah kita lanjut ke hikmah atau pelajaran yang kedua, itu wayahzuku, dan jeung jujur ieu budak fi kalamihi dina nyariosna eta budak. Wayatawadau, jeung tawadu tuh rendah hati. Wayatawadau, jeung tawadu ieu budak ma'an nasi ka pirang-pirang jalma atau ka pirang-pirang manusia. Wasbiru, jeung sabar ieu budak alal adabi kana ujian, kana cobaan. Wala yuqati, jeung ente menyakiti ieu pirang-pirang ieu budak anu sopan teh al aulada ka pirang-pirang baturna budak. Qata ayuqatiu, qata itu memotong, tapi artinya di sini menyakiti ya. Kenapa menyakiti ya? Karena misalnya yang menyentuh bagian tubuh temannya gitu ya, istilah aja gitu ya. Jadi kontekstual menerjemahkannya. Jadi wala yuqatiu, jeung teu nyakiti ieu budak al aulada ka pirang-pirang baturna. Wala yatakhasamu, jeung henteu saling bertengkar ieu budak ma'hum beserta pirang-pirang baturna. Wala yarfa'u, jeung henteu narikeun ninggikeun ieu budak anu sopan teh sautahu kana suarana eta budak anu sopan teh idza takallama nalika nyarios ieu budak, au dohika atawa nalika seuri ieu budak. Nah, pelajaran atau hikmah yang kedua ini dapat kita ambil bahwa anak yang sopan itu harus jujur ketika berbicara. Kedua, harus apa? Harus rendah hati kepada semua manusia itu. Jangan sombong, jangan takabur gitu lah. Yang ketiga, harus sabar ketika mendapatkan ujian. Itu anak yang sopan. Ya, kita harus mendidik itu. Wala yuqati'ul auladu, yang keempat itu harus tidak menyakiti teman-temannya. Jadi selalu berbuat baik gitu terhadap teman-temannya. Yang kelima, harus tidak bertengkar ya. Jadi sesama temannya jangan bertengkar. Dan yang terakhir itu tidak boleh meninggikan suaranya ketika berbicara atau ketika bercanda ya, atau ketika tertawa gitu. Jadi jangan keras-keras suaranya ketika bicara dan bercanda, atau itu namanya seri ya. Seri itu kalau bahasa Indonesia tuh tertawa ya. Jadi seperti itu. Nah, ini bab yang kedua ini mengajarkan hal-hal yang baik gitu ya. Mudah-mudahan
kita dapat mengambilnya ya dari manfaatnya. Kita cukupkan sampai 2 bab dulu ya. Mudah-mudahan kita dapat mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang selalu berakhlak baik, yang hormat kepada orang tuanya, yang jujur, yang tawadu, yang sabar. Semua yang baik-baik ada pada anak kita semua. Mudah-mudahan kita juga sebagai orang tuanya kita dapat mengambil hikmah-hikmah tersebut sehingga menjadi lebih baik juga gitu. Bukan hanya anak kita juga yang baik, tapi kitanya juga yang baik. Al-fakir yang fakir ilmu, yang miskin ilmu, mudah-mudahan bisa dimaafkan ketika banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.